Nah, jadi pada pendahuluan ini, penelitian yang kami lakukan berangkat dari peran pariwisata sebagai sarana rekreasi dan relaksasi untuk mengurangi kelelahan fisik dan juga mental. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang beragam, salah satunya pariwisata yang berbasis air, yang terus berkembang dan diminati oleh masyarakat. Kota Palembang memiliki potensi besar dalam wisata air, namun seiring meningkatnya minat pengunjung, ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses menjadi kebutuhan penting loh. Informasi mengenai wahana, fasilitas, harga tiket, dan lokasi sangat-sangat berpengaruh terhadap perencanaan kunjungan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui website dipandang sebagai solusi yang sangat strategis untuk menyajikan informasi secara terstruktur, akurat, dan mudah diakses guna meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pengalaman pengunjung. Selanjutnya Selin akan membahas mengenai metode penelitian dalam perancangan desain UI UX pada OP Waterfront. Di sini dimulai dari literatur review. Jadi kami semua dalam satu kelompok itu mencari tahu kira-kira apa saja diperlukan untuk bahan dalam jurnal yang kami buat. Lalu selanjutnya kami ada menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai responden dan pengunjung dari OP Waterfront yang setidaknya akan mengunjungi 1 sampai 2 kali ke sana. Lalu ada direct observation and interview of visitors. Artinya di sini kami juga melakukan observasi secara langsung dan menginterview atau wawancara para pengunjung secara langsung. Lalu ada menganalisis data berdasarkan descriptive analysis, di mana di sini kami mendiskusikannya, kemudian melihat angka dari persentase yang diajukan ke dalam Google Form yang sudah kami distribusikan tadi, dan juga melalui observasi dan wawancara. Lalu ada desain prototype with Figma. Artinya di sini kami membuat suatu desain didasarkan pada kebutuhan, pain points, dan juga rancangan untuk OP Waterfront tersebut. Lalu ada determining design thinking. Artinya di sini kami mulai menentukan desain thinking yang tepat sasaran untuk diterapkan di dalam UI UX website yang telah kami buat. Nah, di mana metode penelitian seperti saya bilang tadi, ada kuesioner di mana diisi oleh 44 responden. Kami menyerahkannya atau menyebarkannya melalui Google Form. Dari kuesioner ini kami mendapatkan bahwa setidaknya dari sekian banyaknya responden mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan OP Waterfront, tapi masih perlu ada pengembangan terkait website untuk mencari tahu informasi wahananya, mencari tahu kapan bukanya, kontak nomornya, juga berkaitan sama review ataupun peta, lalu juga untuk akses pembelian tiket secara online di website resmi. Di mana OP Waterfront sendiri sejauh ini belum memiliki website resmi. Lalu ada observasi, observasi ini dilakukan dengan cara kami mendatangi langsung ke OP Waterfront, kemudian mengamati bagaimana proses bisnis yang terjadi di sana, terutama pada penjualan tiket. Di saat yang bersama, kami juga melakukan wawancara kepada 3 pengunjung OP Waterfront. Nah, di mana 3 pengunjung ini memberikan hal yang tidak jauh beda dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan. Intinya, masih perlu ada pengembangan dalam website OP Waterfront. Selain itu, kami juga menggunakan metode design thinking. Pada metode design thinking ini, terdapat yang namanya empathize tahap pertama. Empathize ini adalah tahap untuk memahami pengalaman pengguna, dimulai dari mencari tahu dulu melalui interview, observasi, dan juga kuesioner yang sudah kami ajukan sebelumnya kepada para pengunjung OP Waterfront. Lalu kedua, ada tahap define atau mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan. Pada tahap ini, kami kemudian mengidentifikasi kira-kira pain point dari pengguna atau pengunjung itu apa, dan apa yang harus dikembangkan dan kebutuhan dari si pengunjung tersebut. Selanjutnya ada tahap ideate. Ini adalah brainstorming stage untuk solusi masalah. Jadi di sini kami mulai mendiskusikan sekiranya solusi apa yang tepat, mulai menentukan prioritasi idenya, lalu juga menentukan how might we harus kami lakukan. Thinking untuk 2 tahap terakhir, pertama ada prototype. Pada tahap ini, referensi untuk proses simulasi desain situs web guna mengevaluasi ide dan solusi penggunaan Figma. Nah, di mana pada tahap prototype ini, kami menggunakan hasil yang sudah kami kumpulkan dari tahap empathize, define, dan ideate, kemudian kami rangkai dalam suatu desain website UI UX yang sangat praktis, sederhana, dan minimalis, yang mudah dimengerti oleh para pengunjung ataupun pengguna dari Oppo Waterfront. Di mana kami menggunakan Figma sebagai salah satu tools untuk membuat desain website tersebut. Selanjutnya ada tahap terakhir yaitu tes. Pada tahap tes ini, pengujian prototipe itu dilakukan berulang kali, sehingga solusi yang diinginkan itu dapat diidentifikasi. Nah, pada tahap tes tersebut, kami juga melakukan pengujian untuk mengetahui sekiranya apakah ada permasalahan dari prototipe yang kami buat atau ada pengembangan yang bisa kami kembangkan lagi. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan ini juga, penelitian yang kami lakukan ini memaparkan analisis kebutuhan pengguna dalam perancangan UI UX menggunakan design thinking yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama-tama, pada tahap empathize, penelitian yang kami lakukan ini berfokus pada upaya untuk memahami pengalaman, harapan, serta kendala pengguna dalam mengakses informasi terkait OP Waterfront ini, di mana proses ini dilakukan melalui observasi langsung, penyebaran kuesioner berbasis Google Form, serta kami juga mengadakan sesi wawancara dengan pengunjung, yang dimana kami lakukan ini untuk memperoleh perspektif yang lebih mendalam. Lalu wawancara yang kami lakukan bertujuan untuk menggali sumber informasi yang digunakan, tingkat kejelasan informasi, serta ekspektasi pengunjung terhadap keberadaan website secara resmi. Maka dari itu, hasil pengumpulan data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung memperoleh informasi itu melalui sosial media. Namun sayangnya informasi tersebut dinilai belum lengkap, tidak konsisten, dan kuranglah untuk terstruktur. Lalu beberapa pengunjung juga mengalami kesulitan untuk menemukan informasi harga tiket yang jelas. Sementara pengunjung itu pertama kali merasa bingung dalam menemukan wahana dan juga fasilitas karena tidak adanya digital navigation maps.
Selain itu, informasi mengenai jam operasional dan promosi belum selalu diperbarui secara konsisten. Dan juga observasi juga menunjukkan bahwa OP Waterfund belum memiliki website resmi sebagai pusat informasi terpadu, sehingga informasi masih tersebar di berbagai platform dengan penyajian yang kurang sistematis adanya. Maka dari itu, temuan ini menegaskan perlunya media digital yang terorganisasi, mudah diakses, dan terpercaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, tahap berikutnya yaitu ada tahap define yang digunakan untuk merumuskan permasalahan utama dan kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam pengembangan solusi desain website yang lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya memasuki tahap define. Penelitian ini mensintesis seluruh temuan pada tahap empathize untuk merumuskan permasalahan utama yang dihadapi oleh pengguna. Tahap ini itu menjadi dasar dalam pengembangan solusi desain yang berorientasi pada pengguna atau user-centered design. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengunjung OP Waterfund masih mengalami kendala dalam mengakses informasi serta kurangnya kenyamanan dalam merencanakan kunjungan. Maka dari itu, ketiadaan platform informasi resmi dan terpusat itu menyebabkan pengunjung itu malah bergantung pada sosial media yang seringkali menyajikan informasi menjadi tidak lengkap, tidak konsisten, dan tidak selalu diperbarui. Nah, maka dari itu kami juga berdasarkan analisis tersebut, kami mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama pengguna, antara lain informasi harga tiket yang jelas dan akurat, informasi lengkap mengenai wahana dan fasilitas, keberadaan website resmi sebagai pusat informasi, lalu tampilan antarmuka atau UI yang menarik dan mudah digunakan, ketersediaan peta navigasi digital, lalu adanya kemudahan akses melalui perangkat mobile, serta informasi yang selalu andal dan pastinya selalu up to date. Lalu sintesis temuan ini juga menghasilkan sejumlah pain points seperti tidak tersedianya website resmi, informasi website atau informasi tiket yang tidak konsisten, keterbatasan informasi wahana dan fasilitas, serta kesulitan navigasi bagi pengunjung pertama kali. Maka dari itu, berdasarkan pain points tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan how might we yang difokuskan pada pengembangan UI yang lebih responsif, penyajian informasi yang lebih terstruktur, serta integrasi peta navigasi digital sebagai dasar perancangan solusi desain pada tahap selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya Natania. Pada tahap ideat ini dilakukan proses pengembangan solusi berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, yaitu tahap define. Salah satu aktivitas utama pada tahap ini adalah penyusunan prioritizing area untuk menentukan fitur-fitur website yang perlu dikembangkan berdasarkan user value dan effort. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang mampu memberikan dampak maksimal terhadap pengalaman pengguna secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis, fitur-fitur dengan user value yang tinggi dan effort yang rendah itu ditempatkan pada kuadran Yes Do Now. Fitur pada kuadran ini meliputi informasi jam operasional terbaru, peta lokasi OP Waterfund, halaman tiket dan harga yang terstruktur, navigasi menu yang sederhana dan jelas, serta halaman explore wahana dan fasilitas. Fitur-fitur tersebut diprioritaskan karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan utama pengguna terkait akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, fitur yang memiliki user value tinggi namun membutuhkan effort lebih besar itu ditempatkan pada kuadran Do Next. Fitur-fitur tersebut antara lain galeri foto dan video wahana, halaman FAQ untuk menjawab pertanyaan umum pengunjung, informasi kontak, serta testimoni pengunjung. Fitur ini direncanakan untuk dikembangkan pada tahap lanjutan untuk meningkatkan kepercayaan dan daya tarik website secara keseluruhan. Selanjutnya, pada kuadran Do Last itu ditempatkan fitur tambahan berupa elemen dekoratif pada tampilan website yang memiliki user value yang rendah. Sementara itu, fitur call to action berupa tombol buy tickets now itu ditempatkan pada kuadran later karena melibatkan proses pemesanan tiket yang membutuhkan perancangan alur sistem yang lebih mendalam. Dengan adanya prioritizing area ini, proses perancangan website OP Waterfund menjadi lebih terarah dan terstruktur, sehingga pengembangan dapat difokuskan pada fitur-fitur yang paling dibutuhkan pengguna untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kualitas pengalaman pengunjung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user flow yang telah kami buat. Pertama, ketika atau mengunjungi website yang telah kami buat, maka dia akan langsung dibawa kepada website halaman beranda. Lalu di sini website kami juga tersedia halaman beranda, tersedia explore page, contact page, FAQ page, habis itu juga berisi tiket and pricing page. Pada tahap ini, untuk beranda sendiri, itu terdiri dari latar belakang dari OP Waterfund sendiri. Lalu untuk explore page itu diisi sama yang namanya fasilitas yang tersedia, wahana, dan juga galeri. Ketika di homepage itu terdapat sebuah tombol untuk langsung membeli sebuah tiket. Ketika kita menekan tombol tersebut, maka tombol tersebut akan membawa kita kepada tiket and pricing page. Ketika kita melakukan konfirmasi payment di sini atau ingin mengkonfirmasi payment, intinya di sini ketika konfirmasi seseorang itu akan dibawa untuk login page. Pada tahap login page ini, seseorang yang jika tidak memiliki akun harus melakukan registrasi akun. Pada registrasi akun tersebut akan diinputlah email dan membuat satu password, dan ketika status registernya benar atau berhasil, maka akan kembali ke login page untuk menekan login ulang. Jika tidak, maka kembali untuk melakukan register account. Tapi bagi jika pengguna sudah memiliki akun, maka dia kembali langsung untuk melakukan login page.
Lalu setelah status registernya itu berhasil dari login page, seseorang itu bisa memastikan dulu apakah setelah di login, akun tersebut memiliki email dan password yang benar. Jika tidak, dia kembali mengulang login page. Jika iya, dia kembali untuk memilih suatu paket. Ada 3 paket yang kami sediakan, itu ada paket weekend, paket yang biasa atau hari yang biasa. Lalu kita bisa memilih harinya, lalu milih berapa banyak tiket yang ingin dibeli. Lalu selanjutnya, setelah kita membeli, kita bisa mengkonfirmasi sekali lagi untuk payment yang kita lakukan. Jika tidak ingin, paymentnya batal atau pembayarannya batal. Jika melanjuti, maka akan dibawa ke payment page atau pembayaran. Pada tahap ini, pembayaran akan dilakukan dengan memilih terlebih dahulu metode pembayaran yang diinginkan. Setelah metode pembayaran diinginkan, lalu konfirmasi payment, dan tiket diterbitkan melalui email. Dan detail transaksi juga terdapat di dalam website tersebut secara singkat. Nah, jika login page tadi, ketika seseorang login dan lupa password, maka pengunjung itu atau pengguna itu bisa melakukan pergantian password. Pergantian password ini, jika berhasil, dia akan kembali ke login page. Jika tidak, dia akan mengulang lagi. Perkenalkan, nama saya Fesya Olivia Kalisawandari, NPM 2428240025, dan saat ini saya akan bahas mengenai sesi prototype. Berikut adalah tampilan homepage dari web OP Waterfund yang telah saya dan kelompok saya kerjakan. Web ini, pada bagian homepage, itu merupakan first impression dari pengguna, maka pada bagian homepage harus dibuat semenarik mungkin. Di sini kami memberikan 3 daya tarik utama, dan paling atas, di sini ada family friendly, exciting rates, dan juga tiket price yang murah. Lalu di sini juga di bawahnya kami memberikan about OP Waterfund yang berisi deskripsi singkat mengenai OP Waterfund, dan juga di sebelah kanannya ada logo OP Waterfund, yaitu maskotnya, lalu ada operating hour dan contact person-nya. Lalu ada bagian sneak peek, yaitu mini galeri yang tujuannya sebagai daya tarik untuk pelanggan. Lalu juga ada rating by visitors yang kami ambil dari Google Review yang ada. Lalu juga ada buttons yang aktif, yang apabila kita lihat di sini ada buttons buy tickets now dan juga buttons di dive deeper yang akan mengarah ke tickets and pricing dan juga explore. Lalu selanjutnya pada tampilan explore terdapat buttons attraction, facility, dan mini gallery. Di mana sama seperti sebelumnya, apabila kita mengklik attraction maka otomatis akan scroll kepada area attraction, dan facility juga akan seperti itu, pada mini gallery juga akan seperti itu. Dan pada mini gallery di sini kami memang sengaja membuat seperti terpotong, namun itu bukan terpotong, melainkan bisa di-scroll. Lalu, di sini juga kami memberikan nama dari attraction-nya. Apabila diklik untuk attraction-nya, maka akan muncul nama dan deskripsi singkat. Selanjutnya ada tampilan tickets and pricing, di mana pada tickets and pricing ini terdapat harga, why choose our tickets, dan before you buy atau mini FAQ. Nah, di sini ada harga yang tertera, lalu pengguna juga bisa memilih tanggal kunjungan, lalu bisa memilih berapa tiket yang akan dibeli, lalu juga akan langsung mendapat total. Seperti contoh di sini pembeli ingin membeli untuk tanggal 5, lalu untuk 2 tiket, maka totalnya akan langsung berubah menjadi 64.000. Lalu selanjutnya pada tampilan kontak dan frequently asked question, di sini ada WhatsApp, Instagram, Facebook, serta lokasinya. Lalu pada frequently asked question berupa pertanyaan-pertanyaan. Lalu berikut adalah tampilan login, new password, succession password yang terdiri dari email, password. Lalu di sini pengguna bisa memilih apabila ingin mengganti password atau melakukan register account. Apabila ingin mengganti password, maka tampilannya akan seperti pada new password, yaitu memasukkan email dan memasukkan password baru. Dan apabila sudah memasukkan password baru, maka pengguna akan mendapatkan tampilan bahwa passwordnya berhasil diganti. Dan bila mengklik pada button continue, pengguna akan dikembalikan kepada login page untuk melakukan login kembali. Lalu selanjutnya ada tampilan register account yang terdiri dari sign up dan OTP code dan juga success register. Lalu selanjutnya ada tampilan method payment dan payment status yang terdiri dari bank transfer, credit or debit card, GoPay or QRIS. Lalu ada payment status yang berisi congratulations bahwa paymentnya telah berhasil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada tahap tes, seluruh menu dan tombol mampu berjalan sesuai dengan tujuan dan mengarahkan pengguna ke halaman yang tepat. Pengujian yang dilakukan dengan pendekatan komponen testing menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna sebagaimana diidentifikasi pada tahap empathize dan define. Jadi seluruh tombol yang tersedia di dalam website telah diarahkan kepada halaman yang benar. Lalu untuk feedback dari pengujian yang didapatkan adalah bahwa terdapat beberapa tombol navigasi itu yang masih sulit ditekan melalui HP. Namun masih tetap bisa berfungsi. Lalu meskipun demikian, pengguna juga bisa memberikan tanggapan positif terhadap tampilan website yang dinilai nyaman, minimalis, mudah dipahami, serta memberikan rasa puas dan senang saat digunakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain UI UX untuk website OP Waterfund yang dikembangkan dengan pendekatan design thinking berhasil menjawab kebutuhan pengguna akan sebuah website resmi yang informatif, terstruktur, dan mudah digunakan.
Melalui proses langkah demi langkah berupa empati, penentuan masalah, pembuatan ide, prototipe, dan pengujian serta pengembangan berhasil dilakukan sesuai harapan. Perancangan UI UX website OP Waterfront ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sarana pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan dan citra destinasi wisata. Sekian dan terima kasih.